apakah dia mau lanjutkan perkawinan sedangkan perkara itunya nggak nerima gitu ya, begitu. Nah, jadi itulah untungnya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aswida Esahi yang sudah berkenan hadir. Di Opa Balai. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan, berjumpa lagi bersama kami dalam acara obrolan podcast asik PA Pangkalan Balai. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Kepada teman-teman yang menyaksikan melalui tolong saksikan channel kami di podcast Opa Balai dengan cara like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Untuk tema kita pada hari ini yang berjudul kumulasi perkara di pengadilan agama seperti apa. Sebelum kita memulai acara, kita perkenalkan dulu narasumber kita yang bernama Ibu Aswida Esahi selaku Wakil Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. terima kasih Bapak Zarbani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aswida SHI. Saat ini saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ya. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu narasumber. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan yang terkait dengan tema kita tentang kumulasi perkara di pengadilan agama seperti apa. Yang pertama kami tanyakan kepada Ibu, bisa dijelaskan Ibu sebenarnya perkara apa saja yang masuk ke dalam wilayah hukum dari pengadilan agama? Baik, berdasarkan pasal nomor 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah 2 kali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwasanya peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang di bawah Mahkamah Agung, di antara 4 peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Peradilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang bidang perkawinan, bidang waris, wakaf, hibah, dan terakhir merupakan wewenang terbaru di undang-undang yang terbaru adalah tentang ekonomi syariah. Oh, gitu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya kami bertanyakan, sampai dengan saat ini sudah ada berapa perkara yang didaftarkan dan ditangani oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Oke, terhitung hari ini tanggal 30 Maret 2023, Pengadilan Agama Pangkalan Balai menerima sejumlah 304 perkara. 309 itu merupakan tambahan dari sisa perkara tahun sebelumnya, di mana perkara gugatan yang diterima oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai dari Januari sampai saat ini adalah berjumlah 275, dan perkara volunter artinya permohonan itu sejumlah 29 perkara. Oh, lumayan banyak Bu ya.
Alhamdulillah kita rata-rata sampai setahun itu berkisar 1.000 sampai 1.500 perkara. Ya. Selama memasuki bulan suci Ramadan ini, bagaimana keadaan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Apakah mengalami kenaikan ataukah mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya? Oke, ini berdasarkan survei baik di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sendiri maupun di pengadilan-pengadilan agama yang lainnya, bahwasanya ketika Ramadan tiba, ini jumlah perkara itu tuh yang terdaftar itu menurun. Ya mungkin merupakan salah satu berkah dari bulan Ramadan itu tuh sendiri. Karena memang Ramadan adalah tujuannya adalah melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk menahan nafsu, sehingga mungkin para pasutri atau para pencari keadilan itu menahan dulu perkaranya di bulan Ramadan ini, jangan sampai kotor-kotori. Gitu. Iya, menahan hawa nafsunya, Bu ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang menarik, Bu. Perkara apa saja sih, Bu, yang membuat ramai di Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Yang membuat ramai ini ya, perkara yang membuat ramai ini artinya itu yang menjadi viral gitu ya. Selama saya masuk di sini berperkara, maksudnya itu selama saya bertugas di sini maupun yang sebelum saya masuk ke dalam Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini, ada beberapa perkara yang menjadi sedikit ramai ya di halayak. Itu adalah yang mungkin perkara yang diajukan oleh public figure, entah itu berupa pejabat daerah yang diajukan oleh pejabat daerah maupun tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat. Adapun juga perkara-perkara yang diajukan itu tuh merupakan perkara-perkara yang sedikit nyeleneh, umpamanya sedikit aneh menurut masyarakat. Seperti yang kita ketahui, ada pernah terjadi seorang anak menggugat waris ibunya, gitu. Ya kan? Iya. Baiklah, Bu. Kita yang terkait dengan tema kita hari ini. Oke. Apa istilah kumulasi perkara? Bisakah dijelaskan, Ibu, apa yang dimaksud dengan istilah kumulasi perkara itu sendiri? Kumulasi, berdasarkan bahasa, kumulasi itu adalah penggabungan. Artinya penggabungan yang seharusnya perkara itu diajukan secara sendiri-sendiri, tetapi dapat diajukan secara bersamaan. Begitu. Apakah ada bentuk dari kumulasi perkara itu? Contohnya, Bu. Oke, dari kumulasi perkara itu tuh ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuknya itu tuh kumulasi subjektif. Artinya pihak-pihak yang mengajukan itu tuh bukan satu tapi beberapa pihak. Mereka mengajukan bukan secara sendiri-sendiri, tetapi mereka mengajukan secara bersamaan. Contohnya perkara dispensasi ya. Perkara dispensasi ini seharusnya kalau seandainya nih para pihaknya ini yang akan menikah ini pasutrinya baik laki-laki maupun perempuannya itu tuh sama-sama di bawah umur, mereka tidak perlu lagi harus mengajukan secara sendiri-sendiri, tetapi mereka bisa mengajukan secara bersamaan. Ini yang bentuk tentang kumulasi secara subjektif. Yang bentuk yang kedua adalah kumulasi secara objektif. Contohnya umpamanya harta bersama. Artinya apabila mantan suami atau istri memiliki satu atau dua atau lebih dari objek harta bersama, mesti dia harus mengajukan satu-satu, itu nggak perlu. Jadi dia bisa menggabungkan objek itu dengan mengajukan secara bersamaan, seperti itu. Lebih dipersingkat ya, dan itulah mungkin salah satu tujuan dan manfaat dari adanya kumulasi itu. Lebih dipermudah. Iya, benar biaya sekali. ringan. Iya. Baiklah, Bu, untuk selanjutnya. Untuk bisa mengajukan kumulasi perkara, apakah ada syarat formilnya? Oke, syarat-syarat formilnya itu utamanya adalah harus ada yang sama, artinya ada saling keterkaitan, sama tujuannya adalah sama,
hukum yang akan dibawa dalam memeriksanya itu tuh adalah sama. Seperti umpamanya itu tadi, pihak-pihak tadi itu mengajukan dispensasi, sama-sama mengajukan untuk dispensasi nikah antara pihak perempuan maupun pihak laki-laki, sama-sama ingin mengajukan mengajukan dispensasi. Umpamanya artinya tidak bertentangan loh antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya, begitu. Itu ya. Boleh juga umpamanya dalam kumulasi itu diajukan antara perkara cerai dengan perkara isbat, umpamanya kan bisa diajukan secara bersama-sama dengan tujuan tadi, bahwa memang tujuannya adalah mempersingkat waktu, artinya menghemat biaya juga kan. Dia tidak perlu lagi harus mengisbatkan dulu perkawinannya dia, kemudian baru mengajukan cerai, tetapi bisa digabungkan perkaranya itu. Iya. Untuk selanjutnya, untuk di PA Pangkalan Balai ini sendiri, apakah banyak pihak yang mengajukan kompilasi perkara, Bu? Oke, kumulasi perkara ini kumulasi perkara maksudnya tadi. Kumulasi perkara ya, Pak Bani ya. Agak keceplosan Bu ini, Bu. Iya. Sebenarnya antara kompilasi dengan kumulasi itu sama, asal jangan komoditi katanya. Iya. Kumulasi perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini banyak, terutama seperti yang perkara dispensasi nikah ini, karena memang bisa diajukan secara bersamaan. Jadi semua perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini diajukan secara kumulasi, begitu Pak Bani. Iya, terima kasih Bu. Apakah ada hambatan atau kesulitan yang dihadapi majelis dalam melaksanakan persidangan kumulasi perkara? Terkadang ini yang menjadi hambatan itu adalah ketika para pihak, baik dari pengacara, advokat ataupun pihak lain yang tidak tahu tadi syarat-syaratnya tadi. Ternyata antara perkara yang diajukan di kumulasi itu tidak sinkron, tidak ada hubungan. Nah, seperti itu. Itu yang terkadang majelis harus menjelaskan lagi kepada para pihaknya bahwasanya ini nggak masuk loh, umpamanya antara perwalian dengan isbat nikah mereka gabungkan, sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Dengan diterapkannya kumulasi perkara ini, apa tujuan yang dapat dicapai bagi peradilan itu sendiri? Dengan adanya kumulasi perkara ini sangat bermanfaat bagi para pihak, begitu juga bagi pengadilan dalam melaksanakan dan memeriksa perkara itu sendiri, diantaranya yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya yang seharusnya kalau seandainya mereka mengajukan sendiri-sendiri nih tadi nih, mereka kan harus banyak perkara atau biaya yang masuk kan. Tapi kalau seandainya mereka dengan bersamaan mengajukannya, jadi biayanya ringan, waktunya tidak terbuang banyak, serta cepat ya kan gitu. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Umpamanya contohnya tadi seperti dispensasi kawin tadi. Kalau seandainya dispensasi kawin ini diajukan oleh umpamanya secara berbeda, lain-lain umpamanya ya kan, yang pihak suami mengajukan sendiri, yang pihak laki-laki mengajukan sendiri, dan ternyata di bagian penerimaan tidak terlalu selektif diterima, ternyata lain majelis. Umpamanya nih, majelis yang satu umpamanya yang laki-laki menerima, sedang yang perempuan menolak. Terus ini gimana yang nasib yang diterima ini? Apakah dia mau lanjutkan perkawinan sedangkan perkara itunya nggak nerima gitu ya? Begitu. Jadi itulah untungnya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aswida Esahi yang sudah berkenan hadir di OPA Balai. Sama-sama Bapak Zarbani. Terima kasih juga sudah berbagi informasi yang sangat menarik dan edukatif bagi sobat peradilan di luar sana. Sukses terus untuk Ibu dan diberikan kesehatan. Semoga kedepannya tetap dapat lebih memajukan PA Pangkalan Balai kita ini, yang kita cintai ini. Oke. Demikianlah sobat
Peradilan Opa Balai. Podcast kita hari ini spesial Ramadan. Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah berkenan hadir. Sama-sama. Kami tutup podcast ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.